Perkenalkan, nama saya Santojo Nurjan Kennedy dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika B Pagi semester 2 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lestri Putera Panjaitan. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika semester 2 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan dari Prodi TRE B Pagi dan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dela Saputri dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika semester 2 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Golib bin Hayun Al-Hasani, NIM 42422011045. Saya dari klaster EB Pagi, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hashim dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika 2 semester 2 kelompok 2. Jadi, apa sih komunikasi I2C itu? I2C ialah kependekan dari Inter-Integrated Circuit, yakni protokol komunikasi serial sinkron yang dikembangkan oleh Philips untuk komunikasi antara mikrokontroler yang cepat dan periferal yang relatif lambat. Dengan I2C, Anda dapat mengirimkan data dengan kecepatan 100 kilobit per detik atau per jam 100 kHz sampai mode standar, 400 kilobit per detik atau per jam 400 kHz sampai mode cepat, 1 megabit per detik atau per jam 1 MHz sampai mode cepat plus, dan 3,4 megabit per detik atau per jam 3,4 MHz sampai mode kecepatan tinggi. I2C di Arduino. Arduino mendukung komunikasi I2C. Jika Anda melihat pinout Arduino Uno dari tutorial Arduino Uno pinout, pin input analog A4 dan A5 memiliki fungsi alternatif I2C. Pin A4 bertindak sebagai SDA, sedangkan pin A5 bertindak sebagai SCL. Di R3, Arduino Uno asli, ada 2 pin lagi di dekat digital I/O pin 13 atau dekat soket USB yang didedikasikan untuk SDA dan SCL. Mikrokontroler Atmega 328P yang digunakan pada Arduino Uno dan Nano mendukung kecepatan transfer data I2C hingga 400 kHz. Pertama, pemasangan resistor. Selanjutnya, pasang LED pada kaki resistor. Pasang 4 potensio pada project board.
Siapkan 4 Arduino, tentukan master dan slave-nya. Pasang input VCC dan ground pada potensiometer. Pasang input A0 Arduino pada kaki tengah potensio. Pasang input 5 volt setiap Arduino ke project board. Pasang ground setiap Arduino ke project board. Pasang input LED pada pin 9 Arduino. Sambungkan A4 semua Arduino. Sambungkan A5 setiap Arduino.
Masukkan program master dan slave pada Arduino yang sudah ditentukan. Oke, saatnya kita masuk tahapan pembahasan pemrograman. Pertama itu kita harus menggunakan library dari Arduino ini, yaitu kita menggunakan include wire.h. Selanjutnya barisan kedua ini ada define LED pin 9 yang merupakan define ini sebagai ketetapan atau konstanta. Selanjutnya byte receive data ini kita memerintah untuk menerima data dari yang sebelahnya, Arduino sebelahnya, yaitu Arduino master. Jadi kita menggunakan integer port value ini, yaitu integer yang mendefinisikan berapa sih atau membaca nilai daripada potensial itu, value nilai. Selanjutnya di sini ada void setup dan void loop. Apa sih perbedaan dari void setup dan void loop? Void setup dia hanya sekali, jadi dia itu hanya setup sekali, sedangkan void loop ini dia kayak melakukan perulangan teman-teman. Jadi codingan yang kita masukkan ini diulang kembali supaya tidak error. Selanjutnya kita menggunakan wire begin, itu merupakan turunan daripada library sini teman-teman. Jadi kalau ada library-nya wire.h, di situ kita menggunakan di sini wire.begin. Kenapa? Karena kita supaya menjadi jembatan lah, seperti itu. Karena ini kan induknya, library-nya, supaya dia masuk ke pemrograman atau output yang kita gunakan itu. Jadi kita harus ada jembatannya supaya dia masuk ke sini, library tadi. Jadi kita menggunakan wire.begin. Ada juga terkadang itu menggunakan serial begin, ada juga. Selanjutnya ini wire on receive ini ketika kita menerima data dan ketika kita meminta data dan menerima. Jadi kita menggunakan receive data ini menggunakan apabila outputnya itu max ya teman-teman, PWM max 255. Selanjutnya ini pin mode LED pin output. Jadi LED kita berada di pin mana itu sebagai output. Selanjutnya void loop yaitu perulangan dengan membaca nilai potensial value. Potensio kita itu dibaca jadi sama dengan analog read. Jadi port value itu nilai jumperannya kita jumper ke A0 supaya itu menjadi analog readnya teman-teman, sinyal analog. Jadi port value sama dengan yang tadi kita taruh di tengah itu, kita jumper ke A0 itu sama dengan map ini sebagai perurutan atau pemetaan nilai dari 0 sampai 1023, kondisi 0 sampai kondisi 1, dan kondisi low PWM ke max PWM teman-teman. Lalu dibaca oleh perintah analog read, LED pin berapa sama dengan receive data. Selanjutnya kita menggunakan void data receive integer 6 bytes. Jadi kita menggunakan menerima data ini integernya sebagai bit nomor gitu teman-teman. Jadi data yang dikirim itu kita tangkap berupa byte nomor dan kita menerimanya sebagai membaca port value. Itu codingan master. Selanjutnya codingannya slave. Hampir sama kalau dilihat codingan master dan slave-nya. Cuman perbedaannya ada di sini, memakai end transmission. Kegunaannya hampir sama. Lalu kita lanjut yang codingan slave.
Seperti yang pertama tadi, di library-nya kita menggunakan include wire.h, dan yang baris kedua menggunakan define konstanta ketetapan LED di pin 9, lalu membaca penerimaan data integernya, byte-nya juga, dan integer port value membaca nilai potensial. Selanjutnya kita void setup where begin, itu karena dia menjembatani daripada library yang kita gunakan di atas. Lalu kita menerima data sama dengan max PWM ya teman-teman, 255. Lalu pin mode LED pin output, jadi LED pin berapa outputnya. Selanjutnya void perulangan port value, nilai potensialnya itu kalau tekan di A0 supaya A0 itu menjadi input sinyal analog. Selanjutnya port value sama dengan map, per pemetaan atau perurutan nilai port value tadi dari 0 sampai 1023 dan low PWM sampai max PWM. Selanjutnya wire.begin transmission dan wire write port value. Jadi kita transmisikan data yang tadi lalu kita membaca port value-nya dan kita berhentikan end transmission. Jadi gitu perulangannya teman-teman. Dari kita mentransmisikan, kita membaca, lalu kita memberhentikan atau kita end. Opsi kedua yaitu kita meminta dari transmisi yang ini tadi, dan jika wire-nya available, jadi kita menerima data lalu dibaca dengan sinyal analog write LED pin berapa dan kita menerima data tersebut. Oke, mungkin singkat segitu saja teman-teman tentang penjelasan pemrogramannya. Terima kasih. Output dari rangkaian ini, master mampu mengontrol 3 slave secara sekaligus dengan pembuktian LED akan mati secara bersamaan apabila potensio pada master diputar. Dan sebaliknya, setiap slave mampu mengontrol master dengan pembuktian apabila potensio slave diputar, LED pada master akan mati.